Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Nah, hari ini anak soleh dan soleha, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Oke, nah sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita membaca doa dulu. Doanya Ustazah pimpin, lalu kemudian kalian ikut membaca doa bersama dengan Ustazah ya. Oke, doa dimulai, tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hari ini Ustaz mau bertanya dulu ya. Bisa? Oke. Nah, coba. Siapa yang sholat subuh tadi? Siapa yang sholat subuhnya tepat waktu? Tidak dikasih bangun sama ayah atau bunda? Semoga anak saudara soleh aku yang sholat subuh, yang dibangunkan, kemudian hari esoknya semoga tidak dibangunkan lagi ya. Oke, kalian harus belajar mandiri agar kalian sholat subuhnya bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh ayah atau bunda kalian ya. Oke, nah anak saudara soleh aku, sekarang kita masuk pada pembelajaran ya. Nah, hari ini kita masih berada pada tema 1. Masih ingat tema 1 itu tentang apa, anak saudara soleha? Tentang hidup rukun. Nah, hari ini kita sudah masuk pada subtema 3. Nah, subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Kemarin kita belajar pada subtema 2 tentang hidup rukun di tempat bermain. Oke. Nah, sekarang di subtema 3 ini tentang hidup rukun di sekolah. Coba, seperti apa sih itu hidup rukun di sekolah? Nah, misalnya kalian bermain bersama dengan temannya di sekolah. Kalian tidak bertengkar, tidak saling membombe, tidak saling mendorong. Kalian bermain dengan baik. Itu termasuk salah satu contoh hidup rukun. Nah, misalnya berbagi makanan dengan teman. Nah, itu termasuk salah satu contoh hidup rukun dengan temannya di sekolah ya. Oke. Nah, anak saudara soleha, di subtema 3 ini kita masuk pada pembelajaran pertama dan kedua ya. Oke, pada pembelajaran pertama subtema 3 ada beberapa materi yang perlu kita tahu ya. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Ya, apa sih itu kalimat perintah? Pernah tidak kalian dengar sebelumnya kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat menyuruh atau meminta tolong kepada orang lain. Kemudian kalimat perintah itu diakhiri dengan kata kan dan lah. Misalnya contohnya, masukkanlah, masukkan, bukakanlah. Oke, nah itu termasuk kata perintah. Nah, misalnya kita membuat kalimat perintah. Ustazah kasih contoh ya. Misalnya, anak saudara soleha, bukalah bukunya pada halaman 59. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Oke, kemudian kalimat perintah itu dilakukan dengan sopan. Tidak dengan marah-marah. Tidak dengan cara misalnya, masukkanlah pensil itu di dalam tas kalian. Nah, kalimat perintah itu kita harus sopan. Misalnya ada kata tolonglah, ada kata permintaan tolong. Misalnya tolong
ambilkan tas di atas meja. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Nah, kemudian salah satu ciri kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah tahu yang mana sih itu tanda seru? Nah, kalian sudah tahu ya, karena sebelumnya kalian pernah belajar kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu juga diakhiri dengan tanda seru. Oke. Nah, anak sudah solehaku, coba kalian buka bukunya. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, berarti kita di sini akan menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini adik-adik. Jadi 122 itu kita ubah dalam bentuk panjang terlebih dahulu, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 110 ditambah 7. Nah, baru kita jumlahkan di situ. Nah, penjumlahannya dari satuan, bukan dari ratusan adik-adik. Jadi 2 ditambah 7 9. Lalu kita ke depan lagi, 0 tambah 0 0, 2 tambah 1 3. Lalu 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 2. Berarti ketemu 200 ditambah 30 ditambah 9. Lalu kita jadikan 239-nya sama dengan 239. Atau kita kerjakan juga dengan cara pendek. Nah, cara pendek itu bisa kita kenal dengan susun pendek ya. 122 ditambah 117. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan dari satuan dulu. 2 tambah 7 9. 2 tambah 1 3. 1 tambah 1 2. Maka jawabnya 239. Hasilnya sama, cuma cara pengerjaannya saja yang berbeda. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Nah, kita akan belajar menjumlahkan tapi tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Berarti kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Nah, kalian tinggal pilih nih yang cara panjang atau cara pendek. Di sini Kak Citra. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 2 ya. Nah, di pembelajaran 2 di sini ada 3 materi yang perlu kita tahu ya. Yang pertama yaitu gerakan berlari, kemudian kalimat perintah, kemudian apa lagi ya? Kemudian pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, pertama kita masuk pada gerak berlari ya. Nah, gerak berlari, anak sudah solehaku semuanya sudah berlari ya. Nah, misalnya kalian berlari di pagi hari. Nah, berlari itu juga termasuk olahraga ya. Nah, sebelum kita berolahraga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita misalnya tidak gampang cedera? Kita harus melakukan pemanasan. Nah, itu hal yang harus kita lakukan pertama sebelum kita berolahraga, yaitu pemanasan. Nah, coba kalian perhatikan gambar gerakan berikut.
yang ada di buku kalian di halaman 62. Di situ ada beberapa gerakan ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai gerak berlari. Nah, gerak berlari ada bermacam-macam juga ya. Misalnya gerak berlari, lari panjang, lari pendek. Namun pada pembahasan ini tidak terlalu panjang pembahasannya ya. Namun di sini yang diberikan contoh pada gerak berlari, misalnya gerak berlari yaitu lari berpasangan dengan temannya. Misalnya kalian berlari bersama dengan temannya berdua berpasangan ya, itu termasuk lari berpasangan. Kakinya bersamaan jalan, apakah mau berlari dengan cara pendek atau cara panjang, terserah. Oke. Nah, coba kalian perhatikan bukunya di halaman 63. Di situ ada bacaan ya. Coba kalian baca atau ustazah bacakan, kemudian kalian ikut juga di rumah ya. Oke. Nina dan teman-teman berolahraga lari di lapangan. Pak guru mengajarkan lari berpasangan. Nah, Nina lari berpasangan dengan Lani. Ketika berlari, tiba-tiba Nina terjatuh. Untung saja Nina tidak terluka. Nah, Pak guru mengingatkan siswa, berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga. Bantulah temanmu yang terjatuh. Jika kamu tidak sengaja menyakiti temanmu, segeralah meminta maaf. Jika temanmu meminta maaf, maafkanlah dengan tulus. Nah, dari teks bacaan yang ustazah bacakan, di situ ada beberapa kalimat perintah. Masih ingat itu kalimat perintah? Masih ingat kalimat perintah itu apa? Ya, ustazah ulang kembali ya, bahwa kalimat perintah itu adalah kalimat meminta tolong, kalimat menyuruh ya, dan diakhiri dengan kata kan dan lah, dan diakhiri juga dengan tanda seru. Nah, sekarang tugas kalian yaitu garis bawahi yang mana di situ termasuk kalimat perintah pada teks bacaan ya. Kalian garis bawahi. Kemudian setelah kalian garis bawahi, kalian membuat pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. Misalnya contohnya di situ ada pertanyaan, apa yang sedang dilakukan Nina dan teman-teman? Nah, kemudian dijawab, apa yang sedang dilakukan Nina dan teman-teman? Yaitu berolahraga lari di lapangan, berolahraga lari di lapangan. Nah, sekarang tugas kalian membuat kalimat pertanyaan seperti contoh yang ada di kolom warna biru. Oke. Nah, anak soleh solehaku, setelah kalian pelajari mengenai kalimat perintah, sekarang kita lanjut di pembelajaran selanjutnya, yaitu pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Anak soleh solehaku, kalau kalian semuanya sudah paham, selanjutnya kalian kerjakan di bagian ayo berlatih di halaman 65 ya. Kalian bisa dibantu oleh ayah atau bunda kalian.